Mau curhat tentang Jepang. Mbok ngopo iki karepe? Jauh karane kuping. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah rasa sok-sokane. Apa ini apa? Nang ngomong saset-saset sewen. Wes, wis angel iki. Anu, Mbak, iki aku ora curhat iki, sak sedene curhat iki asline gaji UMR nang ngone daerah Hong Kong, Taiwan, ambek Korea, ambek Jepang iki. Sama ngerti apa enggak tuh, Mbak? Enggak lah, aku gak tau ngurusi koken ngono ki ndasku ngeluh karena aku gak tau kepo di orang. Ya wis nek UMR Hong Kong piro, Mbak? Sekurang lebih berdasarkan cruise 10 juta. 10 juta. Tapi itu bersih, Mbak ya. Dan makan Ya ono kotorane bayaran. Kadang-kadang ya bersih, kadang-kadang ya kotor. Tergantung macamnya. Soalnya gini loh, Mbak, selama ini ya aku udah dapat pernyataan-pernyataan buruk itu dari berbagai bos, pokoknya bos-bos sing di sekelilingku sing aku kenal lah. Di situ kan kayak istilahnya padahal orang warga negara Indonesia itu terkenal pintar padahal kan ya, terus regep dan karena mungkin mempunyai adat istiadat sopan santun yang baik, makanya mereka itu bisa diterima di Jepang. Nah, tetapi pada kenyataannya setelah mereka sampai di Jepang karena faktor bahasa yang kurang, kan Jepang kan memang sistem kerjanya kan ya sing main tangan lah, sing ngopo lah, itu kan memang wajar kan dengan sistem yang seperti itu di sini itu. Nah, kalau mungkin di negara kita kan tidak bisa menerima. Tapi kan awam perjalanan Jepang, jadi dengan sistem Jepang kan yang mau tidak mau ya harus ini kan sistem uang proyek memang kayak gitu semua keras. Betul, harus mengikuti dong, terus. Lah yang aku ini kan mereka sebelum berangkat ke Jepang itu cuman karena ada terimaan, oh ini ada job di sini, kamu mau ndak job sembarang kalian nggak diselidiki dulu, dan tiba-tiba ada yang dengan kata lain yang kabur lah, yang apa kerjanya sih nggak bener lah, otomatis kan yo maaf sih mungkin kayak kebanyakan mereka itu kayak sambat negara Vietnam, lebih baik kita memakai jasa negara orang Vietnam daripada orang Indonesia. Karena kenapa? Orang Indonesia terlalu pintar, jadi mereka terlalu banyak alasan, dengan kata lain terus apa kerjanya gak becus dan otomatis cuman pintar di mulut, akhirnya mereka kebanyakan gak betah, kabur itu akeh, Mbak. Mungkin yang negara lain pun juga sama, tapi negara Vietnam itu mereka nggak bisa bahasa, terus tapi mereka itu mau kerja apapun serabutan seperti apa pun dilakukan, dan mereka pun nggak paham bahasa pun ngerti caranya kerja itu, Mbak, dengan kata lain. Lah sing tak pengen tak curhat lagi, wong sebelum kesini ki mbok gak mikir dhisik nyelidiki dulu per sistem kerja di Jepang seperti apa toh. Terus marine kalau misal untuk mencari uang kalau datang ke Jepang salah gede. Di Jepang itu bukan tempat untuk mencari uang, tapi untuk mencari, dengan kata lain, ilmu lah. Istilahnya kalau sistem kerja di Jepang kalau dipakai di Indonesia, sumpah, Mbak, rasa tanggung jawab, disiplin, terus apa namanya, bagusnya dalam bekerja itu nek dipraktikkan di Indonesia, wih keren. Tapi nek kang golek duit mendingan golek nang nggone Korea, golek nang nggone ndi, nang nggone Hong Kong, golek nang nggone Jerman. Iku sing jarene gajine gede-gede nang nggone Taiwan. Karena selama iki, Mbak, arek sing mlebu nang Jepang cuman kepengin coba-coba. Karena sebelumnya dia kok kerja nang Korea, kerja di pabrik. Nah, habis itu dia pengen iki nang nggone Jepang cuman pengen coba-coba, dan akhirnya ya kuwi mau. Ternyata nek nggone Jepang soro, wis lah entuk seulan balik. Padahal untuk sampai ke Jepang itu tidak tidak gampang loh, Mbak. Terus di sisi lain banyak anak-anak yang di junior kalian tuh pengen ke Jepang, tapi karena kalian menang uang, kalian bayar agensi atau apa, terus bisa datang ke Jepang dengan mudah karena mungkin sebelumnya dia pernah kerja jadi TK di negara lain ya, jadi punya tabungan. Dan di situ dia tuh kayak merusak karena alah gak enak bayarannya mek sidik, kerjanya sorok, aku dikamplengi. Akhirnya dia mengundurkan diri. Lah yang aku sesalkan karena sifat-sifat orang seperti itu, untuk orang-orang junior mau datang ke sini itu image-nya jadi jelek, otomatis dipersulit, Mbak. Oke. Intinya Mas, lah sing tak intine iku Mas tak jelasno. Terus di sisi lain juga orang-orang yang tinggal di sini image-nya itu jadi jelek juga gitu loh, Mas. Oke. Artinya adalah gara-gara segelintir dua gelintir orang
yang tidak bertanggung jawab memiliki dampak yang tidak baik kepada orang-orang yang menjadi permanent resident yang ada di sana atau pekerja-pekerja yang ada di sana. Benar nggak sih? Oh, pekerja di sana dan yang mau berangkat ke sini, Mbak. Nah, ini baru kamu merasakan. Mbak E itu udah merasakan 2 tahun yang lalu. Sejak generasi-generasi yang merasa di luar negeri itu nyaman, nyampe di dalamnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu sebenarnya saya kemarin sempat berbicara ya di kalangan pemerintah. Apakah pemerintah ini belum merasakan generasi-generasi yang masuk kerja absen saja, terus glowing-glowingan, foto di kafe tapi nggak kerja? Apakah sudah mengalami ini? Kenapa? Karena kita yang bekerja di luar negeri itu merasakan dampak yang pertama kali. Jadi mereka itu update status posisi ada di Jepang atau di Hong Kong, tapi mereka nggak kerja. Update story aja. Habis itu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan pulang. Itu yang terjadi kan? Akhirnya apa? Kepercayaan sebuah perusahaan yang ada di luar negeri itu berkurang. Dan itu akan berdampak pada junior-junior kita. Tetapi orang seperti itu adalah tidak akan mau menerima. Dan mereka tuh meremehkan. Nah, saya paling nggak ngeh dengan generasi yang dimana mereka tuh menceritakan sebuah proses. Jadi mereka bercerita, aku sekarang di Jepang, kalau saya suatu saat sukses, saya akan begini seperti ini. Sementara dia baru 1 bulan aja udah tewas, beler. Jadi anak-anak sekarang memiliki inspirasi yang begitu tinggi, tetapi tidak mau berusaha secara maksimal. Itu sebenarnya, Mbak. Kalau mereka mau berusaha maksimal, Mbak, sebenarnya, Mbak, mungkin dengan aku ya, meskipun aku main ya di kampung ya tahu, karena nggak ngerti bahasa ya, mesti ngerti rasanya. Dan ujung-ujungnya buktinya sekarang aku bisa bikin perusahaan sendiri, aku punya anak buah sendiri, dan bisa membangun kerjaan sendiri. Kembali lagi, proses. Masalahnya sekarang itu nggak ada yang mau proses, tapi mereka protes. Paham nggak sih dari sini? Iya. Mereka itu lebih mengedepankan protes. Apapun yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka akan protes. Mereka nggak akan menikmati. Karena mereka nggak mau, karena orang lain aja sukses dengan cara protes. Dan sekarang itu kan kemarin aku buat konten di mana ada orang yang melarang orang untuk mengajari disiplin orang lain. Kalau dibentak-bentak, dimarahin, nggak boleh. Kenapa? Ya ini orang-orang yang memberikan motivasi seperti ini nggak kepingin generasi muda itu sukses. Bagaimana kamu bisa tahan banting sementara kamu nggak pernah dibanting? Itu kenyataan. Orang-orang seperti itu seolah-olah nggak terima kalau orang lain marah. Marah itu untuk memperbaiki dia lebih baik lagi. Tapi play victim. Yang paling ngenes adalah mereka play victim itu yang ngenes. Kalau dia mengakui kesalahannya selesai untuk memperbaiki. Jadi memang generasi-generasi yang ada beberapa anak saat ini adalah generasi play victim. Di mana dia pelakunya, tapi dia macam berubah. Dan anehnya, itu diterima oleh beberapa orang. Di abnormal, oh kamu nggak iso kerja, nggak masalah. Saya bantu kamu, saya akan carikan kamu pekerjaan. Siapa saja yang diperlakukan tidak baik, siapa saja yang dibentak-bentak agent ataupun PT, cari saya. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang ke Indonesia jadi pembantunya dengan gaji murah kok. Nggak mungkin gaji tinggi. Ngerti nggak maksud saya? Soalnya gini loh, Mbak, aku ini kayak ya. Kalian udah jauh-jauh datang ke negara orang, itu prosesnya nggak mudah. Terus ya oke lah, fine, kamu bisa hidup di sini. Terus dengan kata lain itu memang gajinya itu dalam hitungan di negara tersebut itu murah. Tapi kan kalau untuk dirupiahkan kan otomatis bisa untuk nafkahin keluarga kita sendiri. Bahkan kalau dengan kata lain kerja kuli lah, proyek. Orang proyek gaji di sini 1 hari kita bisa untuk bertahan sampai 4-5 hari. Tapi di Indonesia gaji proyek untuk 1 hari cuman bertahan itu hari itu doang kan. Kalau misalnya udah berkeluarga, beli rokok, buat beli ini entek loh, Mbak. Dengan kata lain ini koyok
sakno sing junior sing mau datang ini mbok dipikir dulu loh, kadang dengan kata lain. Aku Iya, kayak saya tuh nggak mau tahu mereka itu sudah generasi kopet yang nggak peduli gitu loh. enaknya piye Mbak? Ayo saiki menurut sampeyan enak piye? Tak libas kabeh apa? Aku ndak ajari siji-siji, sing ngajari 10, wong 10 sing keluar sing 7 mludak iki. Ya nggak masalah karena tujuan mereka dari awal mereka maunya apa. Kalau mereka mau berkembang di negara orang ya mereka harus belajar. Tetapi kalau mereka nggak niat, kenapa sih saya selalu bilang sama PT-PT saya, kalau ada orang komplain di PT saya bilang pulang aja. Percaya nggak sih ada salah satu perawat, dia itu sekolah di keperawatan, masuk PT, itu maunya itu dia yang ngatur. Ini lucu lagi malah. Ngerti nggak maksud saya? Lah kalau kamu masih masuk di tempat yang baru mau ngatur, lebih baik keluar. Karena kamu bukan donatur. Yang kedua, kalau kamu tidak disiplin di tempat orang lain, ya udah nggak ada. Dan kamu sekarang jadi pengusaha di Jepang, pingin ambil orang-orang yang kreatif, ya intinya seleksi. Sebenarnya sih paham sih, maksud omongannya sampai ini aku paham Mbak. Tapi sing tak maksud sing tak sesalno iki lho. Sakno junior-juniornya padahal sampai mereka itu ada yang gadekan sertifikat tanah, ada yang sampai dodolan sapi, itu harta punya milik keluarga itu dipertaruhkan demi masa depan dia dan keluarganya mereka gitu loh. Terus Nggak sampai penting. sini tuh karena Nggak penting karena mereka adalah pewaris, mereka bukan perintis. Jiwa-jiwa mereka adalah pewaris. Mereka itu ada yang dijual. Seandainya di luar negeri nggak sukses, nggak apa-apa kok bapak masih punya sawah lagi. Mental, kembali lagi di mental. Karena mental mereka adalah pewaris. Jadi mereka nggak akan merasakan sakit, angel. Jadi mereka kalaupun nggak sukses nggak masalah. Wong aku mulai dari Jepang walaupun aku cuma 1 bulan sama bapak dibeli non ninja kok. Tapi kalau zaman dahulu kamu nggak sukses, isin karo cangkeme tonggo. Anak sekarang nggak masalah. Bener nggak sih? Ayo dewe wong Jember isin apa ora? ya bener. Ya intinya adalah sekarang itu enggak, mereka nggak malu. Bahkan mereka pulang, mereka akan bilang, oh di Jepang nggak enak, uangnya jahat. Ih, jangan kan di Jepang. Akhirnya mereka play victim, padahal mereka yang tidak ingin bekerja. Jadi urusan mereka biarkan saja. Orang-orang kaya kok. Tetapi itu akan merusak kita semua. Ambil iki Mbak, satu lagi Mbak. Apa meneh? Sing jare sampean kok masalah visa liburan niku. Tadi Hah? sini bisa kerja kayak siapa mau? Mbak sing curhat masalah ayangin nang ngene Turki kayak mau. Hah? Ini tak kasih tahu buat viewers apa, penonton sampean, follower sampean yo. Di Hah? sini yang visa untuk yang bisa kerja, satu diingat-ingat ya, visa Kijinkoku, visa engineering, sama visa Tokte Gino, Kensuse atau Gino Jisuse itu bisa. Kalau ada iming-iming yang namanya naming visa itu sebenarnya dia tuh datang ke sini untuk liburan bukan untuk bekerja. Kalau misal sampai dia ketahuan bekerja itu bakalan ditangkap oleh pihak imigrasi atau kepolisian. Dan itu bakalan kena denda sekitar, aku lali dendanya piro, dan otomatis dia bakalan kena blacklist di negara ini juga. Widok sing hati-hati. Kalau misal ada agen atau apa yang mengiming dengan visa naming, kalau seperti katanya sampean mau kalau misal gaji nggak dibayar ya memang wajar karena itu bukan untuk visa kerja. Itu patut sing hati-hati. Benar, teman-teman ini adalah adik saya ya. Ini bukan curhat ya, ini adik saya. Ini adik saya dari Jepang. Ini adik saya, jadi ini bukan curhat. Sebenarnya ini adalah edukasi, cuman kalian mungkin nggak paham ya. Ini edukasi tentang Jepang. Adik saya posisinya ada di Jepang. Jadi ini bukan orang curhat sama saya. Jadi ini adik saya. Ya mohon ya. Mohon maaf ya. Mbak komen lah wes lo. Karena adik saya ini walaupun deket sama saya itu ora tahu teleponan be aku Mbak. Mesti lek tukar telepon mesti tukaran. Lek di media sosial ini kita masih pura-pura bagus. Coba lek telepon dhewe kan amuk itu. Kok curhat? Sampean kok curhat? Oh iya sorry Mbak, gak curhat di media sosial. Wes opo kamu lek curhat? Wes kasih tuh, akeh sing ngantri sakno, mbak-mbak ambek mas-mas lain sing ngantri. Aku Enggak, cuma Mbak pengen mau tutup sih, soalnya Mbak ada acara di luar. Oh iya, enggak soalnya aku pengen mengasih kabar kan kalau Jepang itu ya kok itu mau dengan visa-visa yang tersebut jangan datang ke Jepang karena juga banyak di negara Jepang yang terkenal disiplin, aman atau segala sesuatu di negara manapun
nggak ada yang nggak ciptanya orang dengan karakter black atau hitam, pasti ada. Jadi Siap. paling apa harus hati-hati itu aja pokoknya Mbak. Oke. Mental dikuatkan. Oke. Ya, Oke. makasih Mbak ya. Yo. Waalaikumsalam, ya kubur. Yo. Plak ini yo. Tadi kata ini. Yo, ya Allah. Oh ya Allah ya Allah. Itulah cinta deritanya tiada akhir ya. Adikku yang ngono kuwi, Mbak. Telepon pribadi yang beker jarine aku nesu-nesu tok dia anu. Mbuh wis. Mbak embaran delokne ali kubur jarno wis arek mendem ya. Oplaki bojone ndek sebelah krungu anake mau. Ya, cerita-cerita ya. Nah, ini teman-teman, ini ada yang lucu saat memberikan edukasi tentang sebuah visa, tentang pekerjaan. Ini gak ono peminate. Wes kan jam iki jam. Nah, edukasi gitu loh. Hilang kabeh. Nggak ada penontonnya. Jajal cerita manuk. Teko kabeh, keleper kabeh. Jajal cerita apa? Wes to lah. Media aku iki jan perkumpulan manuk-manuk iki jan angel. Lek edukasi ilang, gak ono penonton iki endi lho. Geting aku geting. Ono jarene nglayuni ku konten-kontene aib tapuk lho. Lek wis golongane tumpak-tumpakan viral kabeh. Aku sekarang itu bingung, ternyata saya tuh punya fan iki arek cilik. Ki aku pas ngomong ngono kuwi gak kena direm blong ngono iki. Piye, I love you Bunda. Nah piye lho. Inilah cinta. Beritanya tidak akhir kawan. Wes rek aku luwes saiki rek. Iki lek kon live bareng iki kon mateni no angel kabeh. Wes stop. Minta tolong. Sik rek aku lupa aku tak golek panganan dikit. Wes itu aja ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you. Bye bye. Bye bye.